Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap semangat, kurangi sambat. Oke, dan salam sukses semua buat kita ya, amin. Dan tetap tidak luput ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat secara bersama-sama untuk dominasi Bitcoin dominance, teman-teman bisa kalian lihat sendiri, kita perbesar di sini ya. Inilah salah satu alasan ya, salah satu yang menjadi alasan kenapa altcoin susah untuk naik ya. Jadi kata Tuan Loman teman-teman ya, Tuan Loman, ketika harga Bitcoin naik kalian bisa beli, ketika harga Bitcoin turun kalian bisa jual gitu ya kan. Anjas badass. Oke ya. Dan teman-teman semua ya, kalau kita lihat ini kenapa menjadi pemicu susahnya altcoin untuk naik, karena ini memang sudah menjadi hukum alam antara Bitcoin dominance dengan price Bitcoin dan price altcoin. Teman-teman, ini yang menjadi bumerang terhadap altcoin. Selama Bitcoin dominance ini tinggi, teman-teman, ini hampir menyentuh 51% loh ya. Ini tinggi banget ya, makanya altcoin tercekik. Dia mau naik juga ditonjok dari atas turun ke bawah, mau turun ya pemerintah keluar-keluar biar naik ya, makanya terjadilah yang namanya sideways ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, di tengah keadaan Bitcoin yang mencoba untuk recover kembali, yang mencoba mempertahankan level 28.000 dan menuju ke area 29.000 kembali, di satu sisi teman-teman altcoin juga menjambut hangat dengan kinerja daripada Bitcoin. Dan di sini kalau kita berbicara teman-teman, ada sesuatu hal yang cukup menakjubkan atau cukup positif buat kalangan komunitas SRP. Meskipun harga SRP ya saat ini cenderung mengalami koreksi teman-teman, yaitu 0,53%. Tapi perlu kalian ketahui ya, bukannya saya ingin membagus-baguskan SRP, ingin begini-begini SRP, enggak teman-teman. Tetap utamakan Dior ya, do your own research, karena segala sesuatu itu bisa terjadi. Siapkan mental, siapkan pemikiran, kalau sudah matang eksekusi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara SRP ini adalah central banknya cryptocurrency ya kan. Saya sering bilang begitu teman-teman ya, karena memang tujuan dari Ripple adalah merangkul sistem perbankan, tujuan dari Bitcoin adalah memusuhi sektor perbankan, jadi berbanding balik dengan Bitcoin ya. Oke, tapi ada hal yang menarik kali ini teman-teman ya, perihal SRP. Langsung saja kita menuju ke TKP-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, SRP sekarang diterima sebagai metode pembayaran bagi gamers untuk membeli dan memainkan game. Oke, semakin ke sini setelah kemenangan Ripple melawan SEC selama 2 kali ya teman-teman ya. Ini kinerja daripada Ripple dan SRP ini semakin melebar sayapnya. Terpantau akhir-akhir ini ya, seperti Honda, Ferrari, dan kali ini di games ya, menerima gitu ya, menerima SRP ini sebagai pembayarannya gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Maka dari itu, seperti yang dikatakan oleh Elon Musk, sesuatu hal yang berharga patut untuk kita pertahankan atau hold. Dari komunitas SRP mengatakan SRP layak untuk kita pertahankan dan kita hold dalam jangka panjang. Semoga saja SRP bisa merubah finansial kita semua, bisa merubah kehidupan kita yang tadinya kita berada di golongan menengah ke bawah, siapa tahu bisa naik level menjadi golongan menengah ke atas. Amin ya. Dan di sini kalau kita lihat, penyedia pembayaran cryptocurrency populer BitPay telah mengumumkan bahwa pengguna sekarang dapat membeli dan memainkan game di Xsolla menggunakan SRP sebagai metode pembayarannya. Xsolla sendiri sebuah startup video games telah menjadi pedagang terbaru yang menerima SRP sebagai metode pembayaran berkat kolaborasi baru dengan BitPay.
Dalam postingan hari ini di X, sebelumnya Twitter, BitPay mengumumkan bahwa orang ini dapat menggunakan SRP untuk membeli dan memainkan game Xsola termasuk Smith dan Roblox. Nah, Anda dapat menggunakan cryptocurrency favorit Anda untuk membeli, bermain, dan menikmati permainan yang belum pernah ada sebelumnya, kata BitPay dalam sebuah pernyataan. Dan ini pun sudah diangkat secara valid oleh akun resmi X daripada BitPay itu sendiri, teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat di sini ya, Xsola no accept XRP atau at Ripple ya, with BitPay as a payment method for their games. Oke, intinya bisa buat bayar games. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama, persembahan Xsola ya diluncurkan pada tahun 2005. Xsola adalah startup video game global yang menawarkan alat dan layanan canggih untuk sektor game. Sejak awal berdirinya, perusahaan telah menciptakan jalan bagi pengembang game untuk memasarkan, meluncurkan, dan memonetisasi game di berbagai platform. Oke, tujuan utama Xsola berkisaran pada pembantu mitranya menjangkau lokasi berbeda, menghasilkan lebih banyak pendapatan, dan menjanjikan kemitraan baru dengan para gamers papan atas. Perusahaan berencana untuk mencapai tujuan ini dengan memecahkan masalah inner yang terkait dengan distribusi game secara global ya. Nah, kita saat ini berbicara tentang perkembangan daripada sektor cryptocurrency, bukan mengacu terhadap XRP saja, teman-teman ya. Semakin ke sini bisa kalian lihat sendiri ya, bukan XRP ya, cryptocurrency terutama. Ini semakin berkembang ya, semakin berkembang. Ingat ya teman-teman ya, kita berbicara semalam kan sempat di prank itu ya dengan persetujuan SEC lah katanya ya teman-teman, yang dimana itu bisa membawa harga yang cukup signifikan terhadap Bitcoin. Ingat, ketika Bitcoin ETF nanti ya itu bisa ter-ACC teman-teman, jumlah dana yang mungkin akan masuk itu kisaran 27 triliun yang siap masuk ke dalam Bitcoin. Kalau dana sebesar itu masuk ke dalam sektor Bitcoin, maka yang akan terjadi terhadap Bitcoin adalah ledakan yang cukup luar biasa nantinya teman-teman ya terhadap harga Bitcoin itu sendiri. Nah, dampaknya terhadap altcoin adalah karena kiblatnya cryptocurrency ini Bitcoin, termasuk XRP ini kiblatnya juga masih mengacu terhadap Bitcoin, meskipun diciptakannya XRP ini untuk melawan arah daripada Bitcoin. Kenapa? Karena XRP ini diciptakan untuk alat pembayaran lintas batasnya Ripple, yang dimana notabene adalah menggait sektor perbankan. Oke, sedangkan Bitcoin tercipta itu untuk memerangi inflasi, untuk melawan sektor perbankan. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi meskipun tujuannya adalah berbanding terbalik dengan Bitcoin, tetap saja kiblatnya terhadap Bitcoin teman-teman, seperti itu, karena XRP masuknya ke dalam altcoin. Maka dari itu kita berbicara dominance price Bitcoin dan price altcoin gitu ya kan. Price Bitcoin ketika naik, Bitcoin dominance turun, maka alt session itu yang akan terjadi, termasuk XRP. Nah, jadi kalau banyak sekali dari teman-teman yang bertanya, Bang, XRP ini dengan SEC ya, terutama Ripple ya kan Bang, itu kan kasusnya nggak kelar-kelar, itu kayak drama Korea ya. Apakah kemungkinan besar XRP ini masih bisa bertahan gitu ya kan? Nah, kalau kita lihat dari perkembangan yang sudah ada, memang banyak sekian pakar yang mengatakan bahwasanya kemungkinan besar pertarungan antara SEC melawan Ripple ini masih akan berjalan panjang ya teman-teman. Tapi di sini ada suatu statement yang dimana kemungkinan besar keputusan akhir akan jatuh pada tahun 2024 awal, sebelum halving. Ya, kita perlu catat itu ya, sebelum halving keputusan besar antara SEC dengan Ripple ini akan diputuskan. Apakah Ripple ini memang XRP ini adalah bagian dari sekuritas atau memang benar-benar ini non sekuritas. Nanti ketika keputusan itu sudah terjadi, kan saat ini SEC sedang melakukan banding ya kan. Banding setelah kemarin ditolak ya, dia ada kesempatan banding. Akhir pengajuan banding itu di bulan Desember nantinya gitu teman-teman. Ya semoga saja ya banding yang diajukan nanti, ketika memang banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agungnya sana ya kan, dan Ripple bisa memberikan
pembelaan yang cukup kuat, tidak menutup kemungkinan banding tersebut pun akan kalah ya. Nah, ingat, banding sela yang diajukan kemarin tidak mencangkup kesalahan semua SRP, hanya beberapa poin aja, itu pun sempat ditolak ya. Semoga saja ini menjadi langkah besar untuk SRP ke depannya, amin ya. Dan mungkin ini sedikit informasi tentang SRP, semoga membantu. Salam cuan.